selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Semoga sehat selalu ya, dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, dan komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya berapa partai pilihannya untuk prediksi partai malam ini ya, lengkap dengan analisa Musuh Bandar. Yang pertama itu ada Udinese versus Napoli. Yang kedua ada French Boy versus Malmo. Yang ketiga ada Brighton versus Manchester United. Dan yang terakhir ada Atletico Bilbao versus Real Betis. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh akan mereview sebentar ya hasil pertandingan kemarin ya. Untuk konten Musuh yang kemarin, di sini Musuh bawa 4 partai ya. Pertama itu Salernitana versus Fiorentina, yang kedua Man City versus West Ham, tiga ada Brest Nantes, dan terakhir ada Atletico Madrid versus Cadiz. Kemarin itu Musuh Bandar ngambil prediksi Salernitana versus Fiorentina, itu kemarin Musuh di sini ambil 3/4 ya, over 2,5, dan Musuh hasil yang kemarin itu Salernitana versus Fiorentina 3-3 ya kemarin. Sebenarnya sempat udah unggul ya Salernitana, tapi di comeback lagi, dan sempat unggul lagi di babak kedua, tapi di comeback lagi ya, dan hasilnya full time 3-3 ya. Di sini Salernitana kita win, untuk covernya kita win, dan prediksi skornya itu 2-1, di sini 3-3 ya. Dan yang kedua itu ada West Ham ya. Musuh kemarin ambil West Ham nahan 2, over 3/4, prediksi skor 3-2. Di sini hasil pertandingan City West Ham 3-0 ya, dimenangkan oleh City. Di sini West Ham kita loss ya. Untuk covernya 3/4 dan prediksi skor 3-2. Di sini 3-0. Di sini untuk Manchester City itu kemarin di babak kedua ya semua golnya, dan tidak ada tambahan lagi ya dari West Ham sendiri, tidak bisa mencetak gol. Dan pertandingan ketiga kita di sini Cadiz, itu kemarin Musuh Bandar ambil di tahan 1/3/4, over di 2,5, prediksi skor 2-1. Dan di sini hasilnya Atletico Madrid versus Cadiz 5-1 ya kemarin. Di babak pertama saja sudah kebobolan 3 ya dari Cadiz sendiri. Di sini Cadiz kita nahan loss ya, overnya kita win, dan prediksi skor itu 2-1, di sini 5-1 ya. Oke, lanjut ke build yang kemarin ya. Untuk konten kemarin, build kemarin itu di sini Musuh Bandar bikin 3 build ya kemarin. Untuk teman-teman Musuh Bandar yang di grup, itu Musuh Bandar di build pertama itu untuk Brestois itu kita menang ya 2-0 hasilnya, dan kita ngasih 1/4 ya, kita menang. Dan untuk Cadiz kita nahan di 1/3/4 ya, kita kalah ya. Dan untuk Salernitana kita nahan di 3/4 ya, kita menang, hasilnya 3-3. Dan di West Ham kita nahan 2 ya, kita kalah hasilnya 3-0 di build pertama. Dan di build kedua ini kita juga kalah ya. Untuk build kedua ini Musuh Bandar ambil di 3/4, kita kalah separuh. Untuk City hasilnya 3-0. Dan untuk Salernitana versus Fiorentina kita ambil di 2,5 ya, kita menang full. Dan untuk Atletico Madrid kita ambil di 2,5 ya, kita menang full. Dan untuk Brestois kita ambil di 2/4 ya, kita kalah separuh ya, hasilnya 2-0 ya. Sebenarnya udah unggul babak kedua ya itu Brestois, tapi tidak ada, sebenarnya udah unggul di babak pertama ya 2-0, tapi tidak ada tambahan gol lagi ya di babak kedua, kita kalah separuh. Dan di sini build ketiga ini untuk Serie A kemarin jam 11 itu Musuh Bandar share di grup WA ya. Ini khusus untuk grup WA. Torino Musuh Bandar ngasih setengah ya, hasilnya itu 2-0. Dan untuk Salernitana itu Musuh Bandar nahan 3/4, menang ya. Dan untuk EC nahan 1 ya kemarin, hasilnya 2-1 ya untuk kemenangan Juve. Dan untuk Atalanta Spezia, di sini Musuh Bandar ambil over 3 ya, dan Musuh Bandar menang ya over 3, hasilnya itu 3-2 untuk kemenangan Atalanta. Di sini Musuh Bandar profit ya di build ketiga. Dan untuk single bednya ya,
Musuh Bandar kemarin share di grup WA. Itu Musuh Bandar ambil di Blastoise dan di Wesam ya. Musuh Bandar yakin untuk single bednya nahan 1/3/4, tapi kalah 3-0 ya, full. Tapi tidak apa-apa, untuk single bednya kita masih profit ya di dua ini. Dan untuk build ketiga kita profit. Teman-teman Musuh Bandar yang di grup, selamat. Dan untuk teman-teman semua bisa bergabung dengan Musuh Bandar ya di grup WA jika ingin tahu build-build lainnya dan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, langsung saja kita review ya untuk pertandingan hari ini. Yang pertama itu ada Udinese versus Napoli. Untuk Napoli berada di peringkat 13 klasemen sementara Liga Italia, dan untuk Napoli sendiri berada di peringkat pertama ya. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim. Untuk home win-nya itu 38%, home draw-nya itu 42%, home loss-nya itu 21%, home goal-nya itu di 1,88 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Napoli sendiri kita lihat saat bermain di tandang, away win-nya itu 83%, away draw-nya 8%, away loss-nya 8%, dan away goal-nya kita di sini di 2,08 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Kita lihat di sini untuk presentasinya cukup baik ya dari Napoli. Oke, kita lihat kondisi market pasaran terkini saat Udinese dikasih 3/4 ya versus Napoli. Di sini kita lihat Udinese 43% dan Napoli 57% ya. Di sini Napoli lebih diunggulkan ya dengan perbandingan 57%. Perbandingannya cukup sedikit ya. Oke, kita lihat di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Udinese di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini untuk Udinese di 6 pertandingannya kurang konsisten ya. Dan untuk Napoli sendiri di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali draw, 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Napoli di 6 pertandingannya mulai menurun ya performanya dengan kebanyakan draw. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat Napoli 6 kali kemenangan ya, 6 kali menang. Dan Udinese di 6 perjumpaan terakhirnya tidak pernah menang ya, dan Napoli cukup dominan ya untuk Napoli di 6 perjumpaan terakhirnya dengan Udinese. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita lihat Napoli lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah, 1 dan 1/4. Di sini untuk handicapnya ada 4 pilihan ya. Tertinggi itu 1 dan terendah itu di 1/4 ya. Cukup kecil sekali ya untuk 1/4-nya. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,5, 2/3/4, 2/4 dan 3. Dan untuk over undernya ada 4 pilihan, tertinggi itu 3 dan terendah itu di 2/4 ya. Oke, setelah melihat statistik dan head to head dari kedua tim, Musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Napoli ya. Kita kasih 3/4 dan kita ambil di over 2,5 ya. Prediksi skor dari Musuh Bandar itu 1-3 untuk kemenangan Napoli. Di sini Musuh Bandar masih lebih percaya Napoli ya di pertandingan ini. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya. Parsberg Boys versus Malmo. Di sini kita untuk Parsberg Boys itu berada di peringkat 13 klasemen Swedia, dan untuk Malmo sendiri berada di peringkat pertama ya. Oke, kita untuk front to head dari kedua tim. Untuk Parsberg saat bermain di kandang, home win-nya itu 22%, home draw-nya itu 44%, home loss-nya itu 33%. Dan untuk home goal-nya kita di sini di 0,89 per match ya, sampai rata-rata kurang dari 1 mencetak golnya. Sini cukup buruk ya untuk presentasi dari Parsberg Boys. Dan untuk Malmo sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 41%, away draw-nya itu 18%, away loss-nya itu 41%, dan away goal-nya kita di sini di 1,29 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain tandang. Di sini untuk presentasi dari Malmo kurang baik ya. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Parsberg dikasih 1/4 Malmo ya. Di sini presentasinya draw ya. 50% untuk Parsberg Boys dan Malmo 50%. Berimbang ya di sini kita lihat. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Parsberg Boys itu 5 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Parsberg Boys itu di 6 pertandingan ini kurang konsisten ya. Kebanyakan draw dan hanya sekali kekalahan.
Dan untuk Malmo sendiri di 5 pertandingan terakhirnya kita lihat 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Di sini untuk Malmo cukup baik sekali ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita lihat di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Di sini kita lihat untuk Pars Boys itu 1 kali kemenangan, dan untuk Malmo 3 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 2 kali. Di sini terlihat Malmo lebih unggul ya dari perjumpaan mereka. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Saat Malmo lebih diunggulkan ya dengan ngasih handicap 1/4, 1 dan 1,5 ya. Di sini untuk pasarannya ada 3 pilihan. Tertinggi itu 1,5 dan terendah itu di 1 ya. Di sini cukup tinggi ya untuk pasarannya. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,3/4, 2,5 dan 3. Di sini untuk over undernya tertinggi itu 3 dan terendah itu di 2,5 ya. Ini kemungkinan bisa terjadi 3 gol ya. Dari perjumpaan mereka juga kebanyakan berbalas saling gol. Untuk Pars Boys sendiri juga menurut musuh Bandar tidak buruk ya, apalagi saat bermain di kandang ya, kebanyakan draw, bisa mengimbangi Malmo sepertinya di 5 pertandingan ini. Dan untuk handicapnya juga cukup tinggi. Musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Marsburg ya, kita nahan di 1/4 dan kita ambil di over ya 2,5. Dan kemungkinan prediksi dari 2-1 ya untuk kemenangan Pars Boys. Di sini kemungkinan Pars Boys bisa menang ya di kandang. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Brighton versus Manchester United. Di sini kita untuk Brighton berada di peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk Manchester sendiri berada di peringkat 4. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Brighton saat bermain di kandang, home win-nya itu 43%, home draw-nya itu 22%, home loss-nya itu 35%, dan home goal-nya kita di sini di 1,74 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Manchester sendiri, kita di sini saat bermain di tandang, WW-nya itu 33%, W draw-nya itu 17%, W loss-nya itu 50%. Dan away goal-nya kita di sini di 1,17 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk presentasi dari Manchester United saat bermain di tandang, untuk away loss-nya itu cukup buruk ya. Oke, kita lihat kondisi market pasaran terkini saat Brighton ngasih setengah Manchester United ya. Di sini kita lihat untuk Brighton 38% dan Manchester United 62% ya. Di sini presentasinya orang menjagokan Manchester United ya, 62%. Cukup jauh sekali perbandingannya karena dari handicapnya juga Brighton yang ngasih ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brighton di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini terlihat dari 6 pertandingan Brighton kurang konsisten ya di 6 pertandingannya. Dan untuk Manchester United di sendiri di 6 pertandingan terakhir kita lihat di sini 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Manchester United lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Brighton 2 kali kemenangan dan untuk Manchester United 4 kali kemenangan ya. Dan mereka di 6 pertandingan terakhir tidak pernah draw ya. Di sini Manchester United lebih unggul ya saat perjumpaan mereka. Oke, kita pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Saat Brighton lebih diunggulkan ya dengan ngasih handicap setengah, 1/4, 3/4 dan lek-lekan ya di sini. Di sini kita untuk handicapnya cukup tinggi sekali ya. Ada 3/4 dan terendah itu di 1/4 ya. Di sini kita mesti waspada ya. Ini pertandingan ini karena Brighton sendiri yang ngasih ya. Saat kondisi di 6 pertandingan terakhirnya kurang konsisten. Dan untuk over undernya kita di sini di 3,4, 2,3/4 dan 2,5. Di sini kita untuk over undernya tertinggi itu di 3,4 dan terendah itu 2,5 ya. Nah, untuk over undernya cukup tinggi ya menurut musuh Bandar. Tapi setelah melihat statistik dan head to head dari kedua tim, musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang MU ya. Kita nahan di setengah dan kita ambil di under 3 ya. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 1-1 ya. Untuk pertandingan malam ini kemungkinan berakhir draw ya. Oke, lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Bilbao versus Real Betis. Di sini kita untuk Bilbao berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Spanyol, dan untuk Real Betis sendiri berada di peringkat 6.
Oke, kita lihat untuk prompt tweet dari kedua tim. Untuk komennya itu, oke, kita lihat untuk prompt tweet dari kedua tim saat Bilbao bermain di kandang. Kita untuk komennya itu 52%, home draw-nya itu 20%, home loss-nya itu 28%, dan home goal-nya kita di sini di 1,44 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Di sini untuk presentasi dari Bilbao cukup baik ya saat bermain di kandang. Untuk home win-nya 52%. Dan untuk Real Betis sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 38%, away draw-nya itu 29%, away loss-nya itu 33%, dan away goal-nya kita di sini di 1,13 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita lihat kondisi market pasaran terkini saat Bilbao ngasih 3/4 Real Betis ya. Di sini kita lihat Atletico Bilbao lebih diunggulkan ya dengan 75% dan Real Betis 25%. Cukup jauh sekali ya perbandingannya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Bilbao di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Bilbao di 6 pertandingannya cukup baik ya. Hanya menerima 1 kekalahan. Dan untuk Real Betis sendiri di 6 pertandingan terakhir yang kita lihat di sini 4 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini untuk Real Betis kurang baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Bilbao itu 3 kali kemenangan, untuk Real Betis itu 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini Bilbao lebih unggul ya untuk perjumpaan mereka. Oke, kita lihat untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Saat Atletico Bilbao lebih diunggulkan ya dengan ngasih 3/4, 1,5 dan 1/4. Di sini kita lihat untuk pasarannya ada 4 ya, dengan handicap tertinggi itu 1/4 dan terendah itu 1/2 ya. Di sini terlihat handicapnya cukup tinggi sekali ya dengan 1/4. Di sini kita mesti waspada juga, tapi karena mungkin dari performa Real Betisnya juga ya menurun, jadi handicapnya cukup berani untuk diberikan ya. Dan untuk over-undernya kita di sini di 2,5, 2/4, 2/3/4 dan 2. Di sini untuk over-undernya terendah itu di 2 ya, dan tertinggi itu di 2/3/4. Tapi menurut Musuh Bandar ini kita bisa bermain di Real Betis ya. Musuh Bandar yakin Real Betis mampu mencetak gol di pertandingan nanti malam. Kita pegang di 3/4 ya, dan kita ambil di over di 2,5. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu kemungkinan 2-2 ya untuk pertandingan nanti malam, kemungkinan berakhir draw. Oke, baiklah, sudah Musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa Musuh Bandar ya. Mohon untuk teman-teman Musuh Bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari Musuh Bandar. Kalian juga bisa bermain atau bertanya jika ingin. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang Musuh berikan ya pada hari ini. Dan juga bisa join di grup Musuh Bandar yang tertera di deskripsi atau di channel Musuh Bandar ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Salam Musuh Bandar.